Saudara, Indonesia kini resmi memiliki kebun raya mangrove pertama yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Selain berfungsi sebagai konservasi alam, kebun raya mangrove juga menjadi salah satu destinasi wisata alam. Tertarik untuk berwisata ke hutan raya mangrove? Mari kita ikuti perjalanan reporter TVRI Muhammad Sawal dan tim berikut ini. Kicauan suara burung menyeruak keheningan di tengah hijaunya belantara mangrove yang ada di kawasan pantai timur Surabaya. Tidak hanya menjadi tempat hidup burung, tetapi juga berbagai satwa seperti biawak, burung kuntul, monyet ekor panjang, ikan glodok hingga kepiting pemanjat pohon hidup di kawasan yang memiliki luas 31,5 hektar tersebut. Halo pemirsa, sekarang saya berada di Kebun Raya Mangrove Surabaya. Luasnya 27 hektar, kira-kira ada spot apa saja? Penasaran? Yuk langsung saja kita eksplor. Kebun Raya Mangrove Surabaya telah menjadi tujuan wisata baru dengan menawarkan panorama nuansa hijau. Kehadiran kebun raya tersebut seakan menjadi oase bagi Surabaya yang selama ini dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Kebun raya tersebut juga menjadi kebun raya mangrove terbesar di Asia Tenggara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Tercatat setidaknya 59 jenis mangrove seperti Bruguera parviflora, Bruguera gymnorrhiza, Seriops tagal, Avicennia marina, Hertera litoralis, Candelia candel, dan lainnya di kebun raya mangrove. Saat ini terdapat setidaknya 157 jenis mangrove yang ada di dunia. Puluhan mangrove ditempatkan di 12 fak atau petak berbeda di Kecamatan Gunung Anyar dengan luasan 3,2 hektar dari 11 hektar di wilayah tersebut. Area fak tersebut bisa diakses pengunjung dengan melintasi jembatan kayu sepanjang 650 meter. Kebun raya ini diresmikan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang juga Presiden kelima RI dan Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia Megawati Soekarno Putri. Membentang di dua wilayah yakni 11 hektar di Gunung Anyar, 16 hektar di Medokan Sawah, dan 4,5 hektar mangrove di kawasan Pusat Informasi. Kepala Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Antik Sugiharti mengatakan, kawasan hutan raya mangrove dinilai memenuhi 5 aspek kebun raya, yakni wisata, konservasi, edukasi, penelitian, dan jasa lingkungan. Tidak hanya sebagai kawasan konservasi, kawasan kebun raya mangrove Surabaya juga dapat dimanfaatkan sebagai wisata edukasi pengunjung terhadap pentingnya ekosistem mangrove bagi kehidupan. Apalagi seperempat luasan mangrove di dunia berada di Indonesia. Menurutnya, mangrove menjadi pelindung bagi ekosistem yang ada di pesisir. Produksi dan kelestarian ikan tangkap dan budidaya sangat tergantung pada kehutanan mangrove. Tidak hanya itu, kayu hasil tebangan hutan mangrove pun telah lama digunakan sebagai bahan baku arang yang dikenal dengan istilah bioenergi. Setelah itu, mangrove juga memiliki peran melakukan pembersihan air, berbagai pencemar termasuk logam berat, bioremediation. Ekosistem mangrove dipercaya dapat menjadi penyaring alami yang membebaskan badan air dari kontaminasi senyawa berbahaya dan tidak aman bagi kesehatan manusia dan biota lainnya. Jadi banyak juga ya Bu jenis-jenis mangrove ini ya Bu ya? Ya, jadi jenis mangrove-nya banyak. Nah, kebetulan kita sudah memiliki koleksi jenisnya itu ada 59. Wah, udah 59 ya, dari jenis 220. Ya Bu? Dari 200? Ya, ada di Indonesia 20 ya. Jadi kalau di Indonesia itu jenisnya ada sekitar 220 dan kita di sini punya 59 jenisnya. Oh, oke. Nah, ya. berarti sebenarnya Bu,
manfaat dari pohon mangrove ini sendiri sebenarnya buat apa sih, Bu? Mungkin pemirsa kita masih banyak bertanya-tanya, sebenarnya di Indonesia banyak mangrove, tapi tidak tahu fungsi dan manfaatnya itu seperti apa gitu. Ya. Kalau mangrove ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama jelas karena dia biasanya bisa hidup di antara perairan, daratan dan perairan. Dia memiliki kemampuan untuk mengurai abrasi gitu, Bu. Salah satunya juga dia mampu menahan ombak. Sejak diresmikan pada Juli 2023 lalu, kunjungan ke Kebun Raya Mangrove Surabaya terus mengalami peningkatan. Pada mulanya, rata-rata kunjungan per minggunya mencapai 700 orang. Kemudian, telah peresmian, jumlahnya meningkat signifikan hingga berkisar di angka 2.000 pengunjung dalam sepekan. Bahkan hingga pertengahan 2024, Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar telah menerima 43.000 kunjungan dengan rata-rata 6.000 pengunjung per bulan. Peningkatan tersebut karena dampak promosi tidak langsung yang dilakukan masyarakat melalui media sosial. Selain itu, menambahkan peningkatan kunjungan juga dipengaruhi kedatangan rombongan pelajar dari sekolah-sekolah yang ada di Surabaya maupun perguruan tinggi dalam rangka pengenalan lingkungan hingga penelitian seputar mangrove. Jadi Kebun Raya Mangrove ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dia ditetapkan sebagai kebun raya yang tematik jadi khusus mengenai mangrove. Nah, di dalam penetapan sebagai kebun raya itu kita harus memenuhi 5 fungsi. Nah, fungsi sebagai edukasi, kemudian fungsi sebagai konservasi, fungsi sebagai research, kemudian juga fungsi sebagai pariwisata dan jasa lainnya. Nah, tadi disampaikan sejak kapan kita pakai? Nah, sejak ulang tahun kita itu bersamaan dengan Hari Mangrove Sedunia. Jadi tanggal 26 Juli kemarin kita merayakan ulang tahun yang pertama untuk Kebun Raya Mangrove Surabaya. Sangat luar biasa ya, Bu ya. Jadi kebun raya yang tematik juga gitu, Bu ya, yang membedakan jadi tempat konservasi juga. Tempat konservasi tadi ditanyakan apa manfaatnya itu salah satunya sebagai konservasi karena ini kita berada di kawasan lindung. Jadi Pamurbaya, Pantai Timur Surabaya, areal Pantai Timur Surabaya itu sesuai dengan RT/RW-nya ditetapkan sebagai kawasan lindung. Benar-benar segar udaranya. Kebun Raya Mangrove ini pun kerap kali dikunjungi wisatawan dari luar negeri. Indah dan tenang, bagus untuk dikunjungi. Saya sangat rekomend untuk orang yang mau olahraga atau mau istirahat sebentar atau pendidikan anak tentang ekowisata. Terima kasih. Banyak aktivitas wisata Kebun Raya Mangrove Surabaya ini diantaranya naik perahu, tersedia fasilitas perahu bagi pengunjung yang ingin berkeliling area Kebun Raya Mangrove. Wisatawan cukup membeli tiket seharga Rp25.000 per orang. Ya, seperti yang kami naiki saat ini. Nah, di sini juga tersedia jogging track sepanjang 360 meter bagi pengunjung yang ingin berolahraga sembari menikmati pemandangan hutan mangrove. Aktivitas ini tidak dipungut biaya alias gratis loh. Selain itu, kebun raya ini memiliki banyak spot foto yang instagramable dengan latar belakang pohon mangrove. Dan yang satu lagi menarik adalah wahana air. Jika Anda datang bersama anak-anak, Kebun Raya Mangrove menyediakan wahana permainan air seperti sepeda air. Dan yang tidak kalah serunya adalah pengunjung dapat naik ATV untuk berkeliling kebun raya dengan tarif Rp50.000 per orang untuk 2 kali putaran. Seperti yang dinaiki rekan Sawal dan Wulan. Ternyata cukup menegangkan ya jika kita tidak dapat mengendarainya dengan lihai. Dengan adanya Kebun Raya Mangrove Surabaya diharapkan mampu semakin melengkapi sekaligus menambah referensi tujuan wisata dalam kota untuk healing maupun tempat rekreasi bersama keluarga. Bagi Anda yang ingin datang ke sini, Anda dapat menggunakan moda transportasi Feeder Wirawiri Surabaya TIJ
KRFS setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 5.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tarif yang cukup murah. Ayo, tunggu apa lagi? Ayunkan langkahmu ke Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Surabaya.